Kalau kamu sekarang lagi kepikiran buat beli emas, entah itu buat investasi jangka panjang, buat nyimpen nilai uang, atau sekadar ikut-ikutan tren karena teman-teman pada beli logam mulia, mending tahan dulu sebentar. Jangan buru-buru transfer atau datang ke toko emas sebelum kamu tahu 5 hal penting yang bakal nentuin emas ini jadi penyelamat keuangan kamu di masa depan, atau malah cuma jadi simpanan yang nggak ngasih untung apa-apa. Emas itu memang udah lama dikenal sebagai aset yang aman. Bahkan waktu pandemi COVID-19, harga emas sempat meroket tajam karena banyak orang panik dan nyari tempat aman buat nyimpen uangnya. Tapi bukan berarti setiap orang yang beli emas pasti untung. Nyatanya, ada juga orang yang rugi, atau minimal ngerasa nyesel karena nggak tahu cara mainnya. Hal pertama yang wajib kamu tahu, emas itu bukan investasi buat cari cuan cepat. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir, beli emas hari ini, tahun depan langsung naik 2 kali lipat. Padahal, pertumbuhan harga emas itu cenderung lambat. Data dari World Gold Council nunjukin bahwa rata-rata pertumbuhan harga emas selama 20 tahun terakhir itu sekitar 9-10% per tahun dalam jangka panjang. Tapi ingat, itu rata-rata global, belum termasuk faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar APAB, yang kadang bikin hasil akhir jadi beda. Bahkan dalam 1-2 tahun terakhir aja, harga emas antam sempat naik tinggi, tapi kemudian turun lagi karena pengaruh suku bunga The Fed, kekuatan dolar, dan tekanan geopolitik dunia. Jadi kalau kamu beli emas hari ini terus, berharap setahun lagi bisa dijual dengan untung gede, ya ekspektasinya harus dilurusin. Emas itu bukan buat spekulasi. Ini buat yang sabar, yang tahan nyimpen bertahun-tahun. Yang kedua, kamu harus ngerti soal selisih harga beli dan jual. Banyak yang nggak sadar bahwa harga emas yang kamu lihat di website itu biasanya harga jual. Tapi kalau kamu mau jual balik, harga buyback-nya lebih rendah. Contoh nyata, harga emas antam 1 gram sekarang misalnya dijual di 1,3 juta rupiah. Tapi harga buyback-nya cuma 1,18 juta rupiah. Artinya, kamu udah rugi 120.000 rupiah sejak awal beli. Nah, selisih ini yang sering bikin orang kecewa waktu jual emas. Dokak, mereka kira udah untung karena harga emas naik, tapi padahal pas dijual, ternyata tetap rugi karena buyback-nya belum nutup modal. Jadi jangan heran kalau kamu beli sekarang, butuh waktu bertahun-tahun sampai nilainya naik cukup tinggi buat nutup selisih itu, dan benar-benar kasih keuntungan. Ketiga, perhatikan jenis emas yang kamu beli. Buat investasi, jangan sembarangan beli perhiasan. Perhiasan itu cantik, iya. Tapi nilainya berkurang karena ada biaya pembuatan, model, dan potongan lain saat dijual. Dan itu besar loh. Contohnya kamu beli cincin emas 5 gram di toko seharga 5 juta rupiah. Tapi saat kamu jual ke toko yang sama atau toko lain, mereka cuma mau bayar berdasarkan kadar emasnya, bukan desainnya. Bisa jadi kamu cuma dapat 4,2 juta rupiah karena dipotong biaya pembuatan dan ongkos lain. Makanya, kalau tujuannya buat investasi, fokuslah ke emas batangan atau logam mulia. Lebih ideal kalau beli dari produk yang udah dikenal luas kayak Antam atau UBS, karena mereka punya sertifikat yang diakui, gampang dijual lagi, dan punya nilai transparan yang bisa dipantau setiap hari. Yang keempat, penting banget untuk tahu di mana kamu beli emas. Sekarang banyak banget platform digital yang jualan emas, dari marketplace sampai aplikasi keuangan. Tapi kamu harus pastikan bahwa platform itu benar-benar legal, diawasi OJK atau Bapepeti, dan punya reputasi baik. Jangan tergoda harga murah tapi ujung-ujungnya bodong. Kasus seperti yang terjadi di Indosuria dan TikTok Shop yang sempat rame, itu bukti bahwa nggak semua tempat yang kelihatan, meyakinkan itu bisa dipercaya. Kalau kamu mau beli offline,
Mending ke tempat resmi kayak butik emas Antam, Pegadaian, atau bank syariah yang kerjasama jual logam mulia. Jangan asal beli di toko pinggir jalan atau tempat yang nggak jelas asal-usulnya. Terakhir, kamu harus paham soal penyimpanan dan keamanannya. Meskipun kamu beli emas batangan, pertanyaan berikutnya, mau disimpan di mana? Di rumah? Kalau iya, kamu harus siapin brankas atau tempat yang aman, karena risiko kehilangan itu nyata. Menurut laporan Kompas, ada peningkatan kasus pencurian rumah tangga yang menyasar perhiasan dan logam mulia karena dianggap mudah dibawa dan gampang dijual. Alternatifnya, kamu bisa simpan emas digital. Tapi ini juga harus hati-hati. Banyak orang beli emas digital tapi nggak paham bahwa itu cuma angka di aplikasi, belum tentu bisa diambil fisik kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi pastikan penyedia layanan emas digital itu memang punya jaminan bahwa emas kamu bisa dicetak fisik, dijual kapan saja, dan dana bisa cair cepat. Contoh yang sudah cukup mapan di Indonesia adalah Pegadaian Digital dan Tokopedia Emas. Dua platform ini cukup transparan, sudah punya sistem buyback, dan bisa cetak fisik kalau mau, tapi ya tentu aja, ada biaya tambahan. Dan kamu harus tahu, emas digital juga tetap ada selisih harga jual dan beli. Oh ya, ngomongin soal studi kasus, ini penting banget biar kamu nggak cuma dapat teori. Di tahun 2020, saat awal pandemi, harga emas Antam sempat melonjak ke atas 1 juta rupiah per gram. Banyak yang FOMO dan langsung beli berharap harga terus naik. Tapi faktanya, setelah naik tajam, harga malah sempat turun ke kisaran 900.000 rupiah per gram di 2021. Jadi orang-orang yang beli di puncak butuh waktu lama buat balik modal. Ini bukti bahwa emas itu fluktuatif, apalagi kalau kamu belinya pas momen hype. Ada juga cerita dari CNBC Indonesia tentang seorang ibu rumah tangga di Bandung yang sejak 2010 rutin beli emas batangan kecil-kecil tiap bulan. Nggak peduli harga naik atau turun. Dia nyimpen emasnya di rumah pakai brankas kecil. Waktu anaknya mau masuk kuliah tahun 2022, dia jual semua emas itu, dan total nilainya cukup buat nutup biaya masuk perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ini contoh konkret bagaimana emas bisa jadi solusi keuangan kalau dikelola dengan disiplin. Jadi simpulannya begini, sebelum beli emas, kamu harus paham bahwa ini bukan investasi instan. Kamu butuh waktu, kesabaran, dan strategi. Jangan beli emas karena panik, karena ikut-ikutan, atau karena ngelihat harga lagi naik. Emas itu cocok buat lindung nilai, buat jaga nilai uang kamu dalam jangka panjang, bukan buat cari profit cepat. Pilih jenis emas yang tepat. Utamakan logam mulia, bukan perhiasan. Pastikan tempat beli dan platformnya terpercaya. Waspadai selisih harga beli dan jual. Dan pikirkan juga penyimpanannya. Karena emas yang kamu punya itu harus aman secara fisik maupun secara digital. Kalau kamu udah tahu 5 hal penting ini dan siap dengan strategi yang benar, emas bisa jadi salah satu aset keuangan yang bantu kamu lebih tenang dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu cuma asal beli tanpa tahu dasar-dasarnya, ya siap-siap kecewa aja ke depannya. Nah, sekarang gue pengen dengar pendapat lo. Menurut kamu, lebih enak investasi emas batangan, emas digital, atau mending ke instrumen lain kayak reksadana atau saham? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita diskusi bareng.